Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah seperti biasanya. Dan menjadikan semangat untuk diri sendiri, menjadikan garda terdepan bagi bangsa Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Alifi Rahma Zaintin dari Prodi PGMI, kelas D22 Daring, mahasiswa Stay Al-Kifayah Riau, dengan guru pembimbing Bu Meliza Sari, MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas pelanggaran kode etik seorang guru di Indonesia ini. Yaitu saya sebelumnya telah membuat mind mapping seperti ini. Sebelumnya minta maaf terlebih dahulu karena mind mapping saya terlalu sederhana seperti ini, tidak terlalu banyak warna-warna. Oke, baiklah, di sini yaitu kita membahas contoh pelanggaran kode etik seorang guru. Ya, di sini contohnya yaitu nomor 1, guru terlambat masuk ke dalam kelas karena sebab sibuk bercerita dengan guru yang lain di dalam kantor. Nah, di sini kita sering mendapati guru terlambat masuk dalam kelas, yaitu sering bercerita antara sesama guru. Jadi di situ kita sebagai guru harusnya kita harus mengetahui waktu jam masuk, waktu jam istirahat, waktu jam pulang. Jadi kita harus on time. Oke, baik. Contoh yang kedua yaitu hukuman main fisik. Hukuman main fisik contohnya menjewer, ataukah mencubit, ataukah memukul, atau lain sebagainya contohnya ya Pak. Baik, di sini misalkan seorang murid lupa mengerjakan PR atau terlambat dia masuk ke dalam kelas. Jadi seorang guru harusnya menghukum secara pendidikan, yaitu misalkan bisa diganti dengan soal-soal pelajaran minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, seperti itu. Jangan main fisik. Kadang guru yang telah melanggar kode etik itu akan main tangan. Itu bisa terjadi contohnya. Terus contoh yang ketiga yaitu berdandan di dalam kelas. Itu khusus bagi yang perempuan. Tapi di sini juga seandainya laki-laki juga tidak kemungkinan seperti itu kan. Jadi di sini seorang anak di dalam kelas disuruh untuk mengerjakan tugas atau untuk sibuk sendiri mencari sesuatu atau mencari materi sendiri, sedangkan seorang guru di depan hanya bisa main HP, scroll entah apa, terus berdandan juga, itu tidak termasuk, dan itu termasuk daripada pelanggaran kode etik guru. Terus selanjutnya contoh yang keempat yaitu melakukan pungli. Banyak contoh di sekolah-sekolah lain, sampai sekolah yang ditutup karena melakukan pungli yang berbentuk infak. Jadi sebelumnya pungli itu tidak boleh ya. Jika seandainya misalkan sekolah itu kekurangan untuk dana, itu pasti tidak
tidak termasuk daripada tanggung jawab si murid. Itu pihak sekolah melakukan inisiatif atau gerakan yang lain, atau tergantung sekolah masing-masing ya Pak. Jadi di sini untuk bagian pungli itu tidak diperbolehkan. Setelah itu, contoh yang kelima, berjualan di kelas. Banyak di sini kadang misal murid tidak membawa pensil, tidak membawa pulpen, atau tidak membawa penghapus, itu karena entah hilang, entah dipinjam sama temennya nggak balik-balik lagi. Kadang guru menyediakan alat tulis tersebut dengan bayaran. Dalam tanda kutip itu jualan di kelas untuk mendapatkan untung kepada guru tersebut. Itu termasuk pelanggaran ya. Oke, yang keenam yaitu menghina murid. Di sini kita para guru harus mencontohkan, harus memperbaiki diri, harus menjaga sikap, perkataan di dalam kelas, di sekolah, di mana saja. Dan itu seandainya kita menghina, itu termasuk pelanggaran yang fatal. Soalnya seandainya ada murid yang dihina seseorang, pasti langsung down. Jadi kita juga sebagai manusia harus bisa menjaga perasaan orang lain begitu. Terus contoh yang ketujuh yaitu lalai akan tugasnya. Nah, di sini telah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti harus tahu waktu masuk kelas, waktu keluar kelas, waktu jam belajar, waktu jam istirahat, atau waktu kegiatan apapun yang ada di sekolah itu. Jadi seorang guru harus memperhatikan waktunya agar dicontoh oleh sang murid. Begitu. Terus yang kedelapan yaitu yaitu menjatuhkan nama sekolah. Kadang kita sebagai guru di dalam sekolah itu dijunjung-junjungnya nama sekolah, tapi beda pula di pas pulang atau pas bersama rekan-rekan yang lain, kecuali rekan sama guru, kadang